6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Manfaatnya sari jahe ini untuk kesehatan kesehatan badan, stamina badan, dan sari kunyit untuk lambung. Pemberian makanan gratis itu kan, harapan kita juga BP juga berperan di situ dalam rangka menyiapkan bahan-bahan makanan utamanya sayur-sayuran terkait dengan program tersebut. Selamat pagi dari Jalan Limowolyo, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sekelompok ibu-ibu di Kota Bau-Bau mengolah rimpang menjadi minuman serbuk dengan label sari jahe Al-Butuni yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Keberpihakan Pemkot Bau-Bau terhadap sektor pertanian di bawah kepemimpinan PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi terus ditunjukkan. Inilah Warta Kepton selengkapnya Sabtu 9 November 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Sekelompok ibu-ibu di Kota Bau-Bau mengolah rimpang menjadi minuman serbuk dengan label sari jahe Al-Butuni yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Pemasaran produksi ini meluas hingga ke berbagai daerah termasuk Papua. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Waode Nurliani. Jahe merupakan tanaman kaya manfaat dan menyehatkan tubuh. Di tangan Aryani, warga Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, tanaman rimpang ini diolah menjadi serbuk dan mudah diseduh. Dalam sebulan, Aryani bersama rekan-rekannya mampu mengolah puluhan kilogram rimpang menjadi minuman sehat kemasan 250 gram siap seduh dengan label sari jahe Al-Butuni. Sari jahe telah dirintis sejak masa pandemi COVID-19 sejak tahun 2019. Sebulan bisa 4 kali produksi dan setiap produksi menghabiskan 6 kg rimpang untuk satu jenis produk. Produksi rumahan Bu Aryani memiliki 4 pilihan produk masing-masing sari jahe putih, sari jahe merah, sari kunyit, dan sari kunyit putih. Setiap produknya memiliki manfaat baik untuk kesehatan, khususnya bagi organ kewanitaan serta imunitas tubuh. Produk sari jahe merah berbahan dasar jahe merah dan gula pasir. Selanjutnya sari kunyit terdiri dari jahe putih, serai kunyit, dan gula. Produk ketiga sari kunyit putih berbahan dasar kunyit putih, jahe putih, dan gula pasir. Sedangkan varian keempat sari jahe putih berbahan dasar jahe putih dan gula pasir. Manfaatnya sari jahe ini untuk kesehatan kesehatan badan, stamina badan, dan sari kunyit untuk lambung, bisa untuk melancarkan haid dan asam urat. Asam urat juga ya, bisa. Oke. Melancarkan juga ini Bu ya, datang bulan begitu untuk perempuan. Iya. Mendatangkan bulan lebih lancar. Apa dia terlambat bulannya, bisa minum ini sari kunyitnya ini. Dari 4 varian produk, 2 menjadi primadona konsumen, yakni sari jahe merah dan sari kunyit. Harga pasaran keempat jamu tersebut sangat ramah di kantong. Per kemasan 250 gram dibanderol Rp35.000 dan khusus sari jahe merah Rp40.000 karena perolehan bahan bakunya yang cukup sulit. Pemasaran produk sari jahe Al-Butuni telah sampai ke berbagai daerah termasuk Ternate dan Papua. Produk Bu Aryani bahkan sampai ke Arab Saudi karena kerap dibawa para jemaah umroh dan haji saat ke Tanah Suci sebagai minuman kesehatan selama menjalani ibadah. Ibu 2 anak ini menyebutkan proses pembuatan sari jahe dimulai dari pencucian bahan baku, penjemuran, dan pemarutan. Selanjutnya hasil parutan seluruh bahan baku diperas dan diambil sarinya menggunakan kain khusus. Proses berikutnya sari rimpang dicampur dengan gula dan dimasak hingga kering hingga menjadi serbuk. Hasil pemasakan serbuk kemudian ditumbuk dan diayak. Proses ini terus berulang hingga serbuk kasar habis, terakhir pendinginan serta pengemasan. Awalnya sari jahe adalah minuman suami Aryani. Ide ilmu membuat sari jahe diperoleh Aryani dari sang suami. Kemudian bersama rekan-rekannya bekerja sama memproduksi sari jahe secara massal agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Dari Kota Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Keberpihakan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap sektor pertanian di bawah kepemimpinan PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi terus ditunjukkan.
Teranyar, pemerintah Kota Bau-Bau menggelontorkan dana untuk pengembangan sejumlah balai penyuluhan pertanian. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Sehingga kemarin beberapa BP itu kita sudah rancang kegiatan di perubahan anggaran ini dan itu berjalan langsung dari Wali Kota. Keberpihakan pemerintah kota Pemkot Bau-Bau terhadap sektor pertanian di bawah kepemimpinan PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi terus ditunjukkan. Teranyar, Pemkot Bau-Bau menggelontorkan dana melalui APBD Perubahan 2024 sebesar 100 juta rupiah untuk pengembangan sejumlah balai penyuluhan pertanian atau BPP. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau Muhammad Rais mengatakan dukungan dana ini merupakan langkah awal dalam rangka mengembangkan BPP karena memiliki lahan cukup luas sebagai tempat percontohan. Sehingga kemarin beberapa BP itu kita sudah rancang kegiatan di perubahan anggaran ini dan itu berjalan langsung dari Wali Kota. Wali Kota sangat respon dengan pengembangan BPP. Sesuai arahan PJ Wali Kota, kata Rais, pengembangan BPP ini juga diharapkan bisa menjadi lokasi penanaman komoditi sayur-sayuran tertentu dalam rangka menyuplai bahan makanan untuk menyukseskan program nasional yakni makan gratis untuk anak-anak. Pemberian makanan gratis itu kan, harapan kita juga BP juga berperan di situ dalam rangka menyiapkan bahan-bahan makanan utamanya sayur-sayuran terkait dengan program tersebut. Rais mengatakan adapun beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di 5 BPP meliputi BPP Betuambari, yakni selain pengembangan tanaman buah naga, juga akan dilakukan perbaikan dinding blok fondasi, pengembangan jeruk siompu. Dan diharapkan nanti kalau itu sudah oke, maka minimal awal 2025 kita sudah mencoba menyampaikan ke provinsi untuk penangkaran benih supaya diperiksa BPP itu agar kalau misalnya sudah layak menjadi pengembangan benih untuk jeruk siompu, maka 2025 harapan kita sudah bisa jadikan penangkaran di situ. Rais melanjutkan, untuk BPP Surawolio akan dikembangkan tanaman kelengkeng merah dan BPP Bungi dengan luas lahan 6 hektar akan dikembangkan tanaman buah-buahan dan sayur mayur, utamanya bawang dan cabai, serta akan dilakukan uji varietas pengembangan padi. Rais menambahkan, sedangkan BPP Kokalukuna akan dikembangkan jeruk siompu dan BPP Lea-Lea akan dilaksanakan program pembuatan pupuk organik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masyarakat Kota Bau-Bau diminta untuk mewaspadai kondisi cuaca di masa perubahan musim seperti yang saat ini terjadi. Mengenal tersebut, kita ikuti laporan reporter Hairul Mulko. Nah, yang saya maksud ekstrim di sini adalah hujannya itu bisa lebih lebat disertai angin dan petir yang biasanya. Beberapa hari belakangan ini, Kota Bau-Bau mulai sering diguyur hujan yang disertai petir dan angin, khususnya terjadi di waktu siang hari. Dalam dialog mitigasi bencana bersama RRI Bau-Bau, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Betuambari Bau-Bau, Hadi Setiawan menyebutkan, kondisi ini disebabkan karena saat ini sudah mulai memasuki masa peralihan musim atau biasa disebut dengan pancaroba. BMKG pun beberapa waktu lalu telah merilis bahwa awal musim hujan diperkirakan terjadi pada dasiran 2 bulan November 2024. Kondisi ini pun harus diwaspadai masyarakat mengingat musim pancaroba ini menimbulkan cuaca ekstrim yang jika tidak dilakukan mitigasi dengan baik maka dapat berdampak pada aktivitas masyarakat. Nah, yang saya maksud ekstrim di sini adalah hujannya itu bisa lebih lebat disertai angin dan petir yang biasanya secara intensitas itu tidak begitu besar, tetapi itu secara jumlahnya hujannya itu lebih banyak, kemudian anginnya lebih kuat dari biasanya. Jadi ekstrim itu cuaca yang memang tidak seperti biasanya. Jadi lebih dari biasanya. Ya, itu yang memang harus diwaspadai di musim-musim pergantian atau peralihan ini. Di tempat yang sama, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali menyebutkan, mitigasi bencana perlu kolaborasi dengan sejumlah pihak. Langkah mitigasi pun sudah dilakukan dengan menyiagakan sejumlah armada pendukung dan personil satuan tugas. Di wilayah rawan banjir pun sudah disiagakan salah satu armada sungai yang dititip di kantor Pos Damkar Bau-Bau di wilayah Kecamatan Bungi. Perlu memang adanya kolaborasi, bukan mitigasi dalam rangka ini bicara dengan
dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Bagaimana kalau kita kolaborasi, kami titip salah satu armada sungai untuk bisa dimanfaatkan apabila terjadi banjir di Kecamatan Bungi. Yang kedua, kami selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, sekolah-sekolah terjadi sesuatu bencana banjir, bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri dulu. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bau-Bau Muhammad Masad meminta masyarakat tani untuk lebih berhati-hati dalam kebiasaan membakar lahan kebun jelang masa tanam. Hal ini untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali. Kami mohon bahwa perhatikanlah posisi kecepatan angin dan suhu di sekitar kita pada saat melakukan bersih-bersih ladang. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita yang terakhir. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Bau-Bau mengalami penurunan, salah satunya beras baik kualitas medium maupun premium pada awal November 2024. Beras anak beruang 1,3% dari Rp15.400, saat ini dijual Rp15.200 per kilogram. Untuk merek Sofia, awalnya dijual Rp16.000, saat ini dijual dengan harga Rp15.400 per kilogram. Sedangkan untuk beras Sulawesi saat ini dijual Rp13.600 per kilogram, yang sebelumnya dijual dengan harga Rp13.900 per kilogram. Untuk komoditi lainnya, cabai merah juga mengalami penurunan. Semula dijual Rp28.600 per kilogram dan saat ini dijual Rp26.000. Rp26.600 per kilogram. Cabai merah keriting Rp26.000 menjadi Rp21.000 per kilogram. Bawang bombay dari Rp45.000 kilogram turun Rp43.000 per kilogram, dan kentang semula Rp24.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan Bau-Bau Laude Ali Hasan mengatakan harga barang yang turun disebabkan ketersediaan di pasar melimpah, suplai dari berbagai daerah. Lain halnya dengan bawang merah yang mengalami kenaikan harga dari Rp30.000 saat ini dijual Rp33.000 per kilogram. Begitupun sayur buncis semula Rp10.000 naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Kenaikan keempat komoditi ini karena adanya kenaikan dari tingkat distributor, sedangkan buncis karena hasil panen petani berkurang asal Kabupaten Buton. Adapun komoditi pokok lainnya terpantau stabil, tidak ada pergerakan harga, misalnya seperti beras karing-karing Rp13.000, Rp13.800 per kilogram, gula pasir Rp18.300 per kilogram, telur ayam ras Rp58.000 per rak, daging ayam potong Rp65.000 per ekor, dan daging sapi Rp150.000 per kilogram. Demikian penyampaian warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Sekelompok ibu-ibu di Kota Bau-Bau mengolah rimpang menjadi minuman serbuk dengan label Sari Jahe Al-Butuni yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Keberpihakan Pemkot Bau-Bau terhadap sektor pertanian di bawah kepemimpinan PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi terus ditunjukkan. Kami harap Anda tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton pagi hari ini. Saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.